Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 31. Perhatian. Dek, ini uang untuk hari ini. Tapi ingat ya, sekarang kita harus hemat. Adek itu lagi hamil. Mulai hari ini kita harus menabung. Bentar lagi bayar kontrakan rumah. Kemudian menabung untuk uang persalinan adek. Kita juga harus beli perlengkapan untuk kelahiran anak kita, sayang. Ucap Johan yang memberikan uang dari hasil kerjanya. Iya mas, jawab Nina. Nina memasukkan uang yang diberikan oleh suaminya ke dalam saku rok yang dipakainya. Katanya Nina harus hemat, tapi mas tiap hari beli Nina makanan enak, ucap Nina yang melihat bungkusan nasi goreng yang ada di atas meja kecil di ruang tamunya. Kalau lagi hamil itu, selera nggak boleh ditahan dek, kita hemat untuk yang lain. Tapi kalau untuk adek nggak boleh dihemat-hematkan. Pokoknya mau makan apa aja boleh, ucap Johan yang memang memberikan semua apa saja yang diminta oleh istrinya. Nina tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Apa nenek sudah tidur? Tanya Johan. Sudah, jawab Nina. Ya udah, nasi gorengnya dihabisin ya, Johan berkata dengan membuka kaos kakinya. Iya mas, Nina membuka bungkus nasi goreng yang berwarna coklat. Setiap malam Nina akan berusaha untuk tidak tertidur agar bisa menunggu suaminya pulang. Nina tahu suaminya akan selalu membawakannya makanan bila pulang ke rumah. Mas, apa enggak mau? Tanya Nina ketika suaminya hanya membelikannya satu bungkus nasi goreng saja. Tadi sudah makan di luar, jawab Johan. Kalau gitu, ini untuk Nina sendiri ya mas? Nina bertanya dengan tersenyum. Enggak, untuk Nina sama anaknya, jawab Johan yang tersenyum dan mengusap perut istrinya. Makasih ya mas. Nina tersenyum dan memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Mas, ini nasi gorengnya banyak, bantuin habisin ya, pinta Nina yang memandang suaminya yang hanya diam melihat dirinya makan. Apa enggak habis makan sendiri? Tanya Johan. Nina menggelengkan kepalanya. Nina ambilin mas sendok ya. Enggak usah, mas ambil sendiri aja, Johan berkata sambil beranjak dari tempat duduknya. Pria itu berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sendok serta air putih. Johan kembali dari dapur dengan bawa sendok dan juga air putih di dalam gelas bening. Pria itu sengaja hanya membeli satu bungkus nasi goreng saja, karena Johan tahu istrinya tidak akan sanggup menghabiskan satu bungkus nasi goreng itu sendiri. Johan memakan nasi goreng bersama dengan istrinya, namun pria itu hanya makan sedikit saja. Ia hanya tersenyum ketika istrinya makan nasi goreng itu dengan sangat banyak. Sekarang apa aja kok rasanya enak ya mas? Nina berkata dengan mulut yang terisi penuh. Namanya lagi hamil dek, mas senang lihat adek hamilnya kuat makan. Teman-teman mas cerita kalau istri hamil nggak bisa makan, bawaannya pusing terus. Tapi adek apa aja enak. Iya mas, Nina juga nggak ngerti, bawaannya pengen makan. Kalau nanti badan Nina tambah besar, apa mas masih mau sama Nina? Nina bertanya dengan sangat polosnya. Nina perhatikan tubuh wanita hamil itu pada besar, perutnya besar-besar. Ya maulah dek, orang yang buatnya abang, ucap Johan yang tersenyum. Apa jeruk yang kemarin sudah habis? Tanya Johan. Masih ada sih mas, 3 buah lagi, jawab Nina yang mengangkat 3 jarinya. Di mana jeruknya? Kalau adek mau makan jeruk mas ambilin. Johan menyadari bahwa dirinya begitu jarang berada di rumah. Dirinya sibuk untuk bekerja. Jika berada di rumah, pria itu akan memanfaatkan waktu singkatnya untuk memberikan perhatian yang besar kepada istrinya. Apalagi sekarang kondisi istrinya yang dalam keadaan mengandung.
Ada Nina taruh di dapur, di atas meja, ucap Nina. Ya udah, Mas ambilin sebentar. Johan beranjak dari tempat duduknya. Pria itu berjalan ke dapur dan mengambilkan 2 buah jeruk untuk istrinya. Johan duduk di samping istrinya dan membukakan kulit jeruk tersebut. Nina tersenyum ketika suaminya meletakkan 1 ulas jeruk di ujung bibirnya. Nina memakan jeruk yang diberikan oleh suaminya tersebut. Duduk sini, Dek, pinta Johan yang meminta agar istrinya duduk dengan posisi di depannya. Nina tersenyum dan mengikuti perintah suaminya. Nina duduk di depan suaminya dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Mas, itu capek, tapi kenapa masih juga mau manja-manja Nina seperti ini? Nina bertanya dengan sedikit memutar kepalanya. Kalau dekat istri, capeknya hilanglah sayang, ucap Johan yang kembali memasukkan 1 ulas jeruk ke mulut istrinya. Nina hanya tersenyum saat mendengar jawaban suaminya. Suaminya begitu menyayanginya dan perhatian terhadapnya. Bahkan, secapek apapun suaminya tidak pernah mau merepotkannya bila sudah pulang ke rumah seperti ini. Apa mau beli jeruk lagi besok? Tanya Johan. Enggak Mas, Nina pengennya pisang, jawab Nina. Ya udah, besok ke pasar kita beli pisang sekalian ya. Johan tersenyum dan mencium pipi istrinya. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Kita tidur lagi ya, Dek, Johan berkata setelah istrinya menghabiskan 2 buah jeruk yang tadi diambilnya. Iya Mas, jawab Nina yang beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke kamar bersama dengan suaminya. Johan membuka pakaiannya. Pria itu hanya memakai singlet berwarna putih dan juga celana pendek. Apakah Mas pegal? Nina pijat. Nina menawarkan suaminya. Johan menggelengkan kepalanya. Pria itu menarik istrinya sehingga tubuh istrinya merapat dengannya. Enggak usah, Dek, pijat yang lain aja, usulnya. Apa enggak capek? Tanya Nina. Johan menggelengkan kepalanya. Ya udah, kalau gitu Nina pijat yang lain, jawab Nina yang sudah memahami apa diinginkan oleh suaminya. Johan tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Istrinya begitu menuruti apa kemauannya. Pria itu mencium bibir istrinya cukup lama. Ia menikmati rasa lembut dan manis bibir istrinya. Johan melepaskan bibir istrinya tersebut. Kalau habis makan jeruk rasanya enak, Dek, manis. Tapi kalau tadi habis makan nasi goreng pasti pedas, komentarnya. Johan menatap istrinya dan tersenyum. Nina hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Udah kelihatan ya, Dek, ucap Johan yang mengusap perut istrinya. Iya Mas, bentar sudah 4 bulan, jawab Nina. Nina menghitung usia kandungannya berdasarkan usia pernikahannya. Enggak sabar nunggu dia lahir, Dek. Semoga saja nanti kakek neneknya mau terima dia. Tapi kalau enggak mau terima juga enggak apa-apa. Kita harus sabar dan bertahap aja, ucap Johan. Iya Mas, jawab Nina begitu sangat kasihan melihat suaminya yang harus meninggalkan keluarganya demi menikah dengannya. Nina hanya memejamkan matanya ketika tangan suaminya sudah mulai bergerak di tubuhnya.